Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan 17 ini kita akan lanjut ke materi portofolio UI UX. Mungkin bagi kawan-kawan sudah sering mencoba atau membuat suatu portofolio, mungkin lebih pasnya mungkin secara sederhananya mungkin dalam bentuk CV ya, kurikulum vitae. Pada hari ini kita akan coba buat atau konsep dulu tentang portofolio itu seperti apa. Yang pertama ada konsep portofolio. Jadi portofolio itu adalah menggambarkan suatu holistik ya atau keterampilan dalam kemampuan hingga dapat digunakan dalam melamar pekerjaan ya yang diinginkan. Selain itu juga portofolio itu harus memukau dan meresum ya atau mensummary dari karya-karya kita yang terbaik. Artinya di sini perlu kita buatkan suatu gambaran. Mungkin kalau umumnya mungkin dalam bentuk CV, tapi juga bisa kita butuhkan dalam bentuk portofolio lengkap. Jadi kalau disebutkan bahwa CV itu lebih ke sederhananya, sedangkan portofolio itu lebih komplitnya. Artinya di sini kita perlu tampilkan proyeknya, hasilnya, keterlibatannya, sketsanya atau yang lainnya. Jadi di sini portofolio lebih ke gambaran umum secara komplitnya. Lalu selanjutnya apa isi konten ya? Di sini konten itu kita harus berpikir bahwa membuatnya harus dalam bentuk smart and simple. Artinya di sini kita harus berpikir secara pintar dan sederhana, membuat satu tampilan portofolio yang menarik. Ya, mungkin yang bagi kawan bahwa disebutkan bahwa portofolio itu umumnya mungkin dalam bentuk kertas ya, tapi mungkin banyak juga yang dalam bentuk web atau malah mungkin dalam bentuk aplikasi gitu. Bisa komplitnya. Bisa mungkin kita lihat dalam bentuk webnya seperti WordPress atau Blogspot atau mungkin ada suatu web resmi ya, mungkin bisa saja. Selanjutnya hasilnya apa aja di dalamnya? Yang pertama ada karya terbaik. Ini yang mungkin yang sering kita terlupakan. Apa sih yang monumental atau yang wah bagi kita mendapatkan suatu karya atau suatu skill atau kelebihan yang Anda miliki. Di sini harus kita tonjolkan ya. Artinya di sini bukan dalam bentuk naskah. Artinya kalau naskah mungkin banyak teksnya. Di sini dalam bentuk karyanya, dalam bentuk gambar, hasil, project, desain dan yang lainnya. Artinya di sini dalam bentuk kontennya perlu kita buatkan dalam satu desain UI desainnya. Artinya kita harus membuat user interface-nya yang menarik. Ya, mungkin bagi kita pernah lihat bahwa satu CV desain menggunakan ada grafik yang buat presentasinya itu suatu tampilan atau foto CV yang menarik ya dilihat karena bisa diukur dengan presentasinya apakah 60, 80, 70 dan lainnya. Selanjutnya dalam suatu desain portofolio apa aja yang perlu kita lihat. Jadi hal-hal yang kecil yang mungkin sama ini kita abaikan, mungkin ini penting juga yang kita lihat. Yang pertama ada ukuran huruf yang besar, jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Jadi besar di sini easy looking ya, ini bisa dilihat dengan mudah atau menonjol di sini. Selanjutnya tagnya tidak terlalu lebar, lebar di sini kita harus set margin ya. Di sini rata kiri kanannya, atas atau bawahnya harus kita set. Lalu singkat, simple dan penasaran. Mungkin clue di sini adalah penasaran. Jadi kalau kita buat narasi terlalu panjang, orang akan bosan bacanya. Tapi kalau kita buat simple, mungkin pengalaman kita 2020 sampai 2001 adalah project UI UX. Di sini orang akan penasaran project apa yang dikerjakan. Itu di dalam portfolio lah kita akan coba lihat isi-isinya. Lalu goal dan tujuan dari project. Jadi setelah kita buat project, kita harus tahu apa ini tujuan dari project ini. Apakah sasarannya yang kita buat? Apakah kemarin kita arahkan ke COVID, apakah ke e-commerce, atau ke yang lain-lainnya. Selanjutnya ada kolaborasi, kerja tim. Di sini juga diperlukan. Kenapa? Karena dalam tim
kita akan lihat record dari kerja kita. Artinya dengan siapa kita bekerja, dengan siapa kita berkolaborasi, ini akan menambah poin-poin tersendiri ya. Selanjutnya, suatu konsep, ada suatu pandangan bahwa solusi yang tepat itu dari pertanyaan yang tepat. Artinya apa? Kadang pertanyaan yang harus kita jawab akan menghasilkan solusi yang tepat jika pertanyaan itu juga tepat. Artinya apa? Saat kita bertanya, kita akan mendapat jawabannya yang tepat juga jika pertanyaan yang kita ajukan juga pas. Artinya ini jawaban dari solusi yang kita tawarkan. Artinya kalau kita membuat suatu portofolio, kita harus kumpulkan bahan-bahannya dulu. Kita kumpulkan dulu dokumen-dokumennya dulu. Artinya apa? Jika bahannya lengkap, artinya suatu desain atau portofolio juga akan komplit. Akan menarik juga jika semuanya tertata dengan rapi dan bahan-bahannya terpenuhi semua. Selanjutnya media. Medianya yang pada umumnya, saya lihat kita ada CV, resume, cover letter dan yang lainnya biasanya menggunakan media kertas. Ya, apakah itu nanti ukurannya A4, F4 atau nanti ukuran tertentu. Tapi di dalam suatu media kita biasanya juga menyiapkan satu template-template desain ya. Mungkin ada yang menggunakan Canva, menggunakan Photoshop, atau menggunakan project-project yang lain. Anda bisa pakai itu. Selanjutnya ada yang menggunakan web ya. Mungkin yang biasa kita web ini yang biasa gunakan adalah WordPress atau Blogspot ya. Tapi mungkin ada juga yang menggunakan .cid atau yang lainnya. Kalau kita membuatkan untuk kampus atau yang lainnya. Terakhir ada aplikasi. Jadi ada juga yang membuat satu portofolionya dalam bentuk aplikasi yang bisa terrecord secara otomatis atau tercover untuk menampung semua proyek-proyek yang dilakukan. Selanjutnya, di sini kita akan buatkan satu portofolio. Jadi buat suatu desain portofolio terbaik. Jadi di sini kita akan cobakan nantinya satu web atau template yang biasa kita gunakan untuk mendesain suatu portofolio. Di sini kita memerlukan bahan-bahan seperti foto, ya, dokumen, project atau yang lainnya yang terrecord bagi Anda dan bisa dilihat secara bersama-sama nantinya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Nanti persiapkan untuk project portofolionya. Nah, untuk minggu depan kita akan coba set menggunakan webnya. Oke, jika ada pertanyaan silakan di grup. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.